Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah statistika. Jadi di sini kami mengambil tema yaitu ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Adrianus Reksi, Ismawati, Sapina Angelia Agustianti, Siva Nurafni Khairul Nisa, Melda Hidayanti, Hilarius Jelvin. Sebelumnya saya akan memberitahukan pengertian dari ukuran gejala pusat, yaitu adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel yang dapat mewakili sampel atau populasi. Sambil menjelaskan beberapa macam-macam jenis gejala pusat, jadi kami akan menjelaskan dengan menggunakan beberapa contoh soal. Jadi ini adalah data yang kami gunakan untuk mengisi soal yang akan kami berikan. Terdapat 50 data dari seorang desainer sebuah butik, yaitu data ukuran lingkar pinggang customer yang akan memesan sebuah baju. Data ini sudah dikelompokkan, yaitu dari nilai 15 sampai 24 memiliki frekuensi sebanyak 5. Dari nilai 25 sampai 34 memiliki frekuensi 13. Nilai 35 sampai 44 memiliki frekuensi 9, nilai 45 sampai 54 memiliki frekuensi 12, dan nilai dari 55 sampai 64 memiliki frekuensi sebanyak 11. Jadi dari kasus di atas kami akan mencari nilai-nilai dari mean, median, modus, kuartil ketiga, desil ke-6, dan persentil ke-22. Jadi yang pertama kami akan mencari nilai dari rata-rata hitung atau mean. Nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai serta dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Jadi untuk mencari nilai mean itu rumusnya adalah nilai X sama dengan sigma Fi dikali Mi per sigma Fi. Jadi untuk mengetahui nilai Fi dikali Mi dan nilai Fi itu kita harus melihat di tabel yang di atas. Nah, sigma Fi adalah nilai keseluruhan dari frekuensi. Jadi keseluruhan dari frekuensi itu adalah 50. Jadi nanti kita tinggal masukkan nilai keseluruhannya itu ada 50. Dan karena nilai sigma Fi dan Mi itu adalah nilai keseluruhan, itu berarti keseluruhan dari perkalian dari Fi dan dikali dengan Mi. Jadi nilai seluruhnya itu ada 2085. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi nilai X sama dengan 2085 dibagi 50, dan nilai rata-rata hitung atau mean adalah 41,7. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari median atau nilai tengah. Median itu merupakan suatu nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua, yaitu rumus dari median adalah med sama dengan Lm ditambah N per 2 dikurang sigma F dibagi frekuensi kelas median, yaitu Fm dikali dengan C. Jadi med itu adalah median data kelompok, Lm itu adalah tepi bawah kelas median, dan N itu adalah jumlah frekuensi, sigma F itu frekuensi kumulatif di atas kelas median, dan Fm frekuensi kelas median, C itu adalah interval kelas median. Langsung saja kita masukkan nilai dari data yang di atas yang telah saya sebelumnya jelaskan. Lm itu tepi bawah kelas median yang berisi 24,5. Dapat dari 24,5 ini adalah terdapat 50 data, maka nilai tengahnya adalah setengah dari 50, yaitu 25. 25 dikurang dengan 0,5 jadi dapat 24,5. Dan ditambah N itu jumlah frekuensi yaitu 50, dan
dibagi 2 dikurang sigma P yaitu 5 dan dibagi dengan FM yaitu frekuensi kelas median yaitu 13 dikali dengan interval kelas median 10. Jadi nilai dari median adalah 39,8. Selanjutnya saya akan mencari nilai modus. Modus ialah nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumus modus, mod sama dengan LMO ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung kali C dengan keterangan sebagai berikut. Mod sama dengan modus data kelompok, LMO ialah tepi bawah kelas modus, D1 ialah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 ialah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sudah modus, dan C ialah interval kelas modus. Untuk penyelesaian nilai modus ini yaitu mod sama dengan 24,5 ditambah dalam kurung 8 per 8 ditambah 4 dikali 10. Modus sama dengan 24,5 ditambah 8 dikali 10, 80 per 8 ditambah 4, 12. Mod sama dengan 24,5 ditambah 6,66. Mod sama dengan 31,16. Yaitu kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3, di mana kuartil ke-2 sama dengan median. Rumus kuartil yaitu QI sama dengan LQ ditambah dalam kurung IF per 4 dikurang sigma F per SQ dalam kurung dikali C, yaitu keterangannya QI sama dengan kuartil ke-1, L sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI. F sama dengan frekuensi kelas kuartil, C yaitu interval kelas kuartil. Di sini saya mengerjakan penyelesaian kuartil ketiga, yaitu kuartil ketiga sama dengan 44,5 ditambah 3 per 4 dikali 50 dikurang 27 per 12 dikali 10, dan hasilnya kuartil ketiga yaitu 53,25. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari nilai desil, di mana desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar, yaitu rumusnya DI sama dengan LD ditambah I kali N dibagi 10 kurang sigma F bagi FD dikali C, yaitu keterangannya DI sama dengan desil ke I, L tepi bawah kelas desil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum DI, F frekuensi kelas desil, dan C interval kelas desil. Dimana dari data di atas kita di sini mencari desil ke-6. Kita memasukkan rumusnya yaitu D6 sama dengan, dimana dari kita mendapat nilai D6 ini yaitu 45 dikurang 0,5, jadi mendapatkan nilai 44,5 tambah 6 ini adalah nilai D6 nya yaitu desil 6 dibagi 10 yaitu dari rumus tadi dikali 50 ini adalah jumlah frekuensi kumulatifnya dikurang 27 yaitu desil ke-6 nya tadi yaitu nilai 27 dikali 10 bagi 12
Kemudian 44,5 ditambah 30 kurang 27 dibagi 12 kali 10. Berikutnya 44,5 ditambah 2,5 sehingga mendapatkan desil ke-6 yaitu 47. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ke-6 yaitu persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya yaitu persentil ke I sama dengan LP yaitu tepi bawah kelas persentil ditambah I dikali N. I yaitu data ke I dikali N jumlah frekuensi dibagi 100 dikurang sigma F yaitu frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum persentil ke I dibagi dengan FP yaitu frekuensi kelas persentil dikali C yaitu interval kelas persentil. Berikut penyelesaian persentil ke-22. Di sini diketahui tepi bawah kelas persentilnya yaitu 24,5 ditambah 22 yaitu I-nya dikali N-nya yaitu 50 dibagi 100 dikurang sigma F-nya yaitu 5 dibagi frekuensi kelas persentilnya yaitu 13 dikali dengan C interval kelasnya yaitu 10. Lalu 24,5 ditambah 22 dikali 50 yaitu 1100 dibagi dengan 100 yaitu 11. Maka 11 dikurang 5 dibagi 13 dikali dengan 10. Lalu 24,5 ditambah dengan 11 dikurang 5 yaitu 6 dibagi dengan 13 yaitu 0,46 dan dikalikan dengan 10 yaitu 4,6. Maka 24,5 ditambah 4,6 sama dengan 29,1. Lalu yang terakhir, saya akan melakukan analisis data statistik menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu buka menu data, pilih data analisis, lalu pilih descriptive statistics. Klik OK, lalu input rank-nya, dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input rank dengan cara memblok data tersebut. Lalu pada bagian output rank, tempatkan pointer pada tempat kosong. Lalu pilih summary statistics, klik OK. Berikut merupakan hasil analisis dari kasus yang telah kami cari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.